memberikan cash flow pendapatan Tuhan bagi Anda. Tahu nggak? Mau belajar kecerdasan finansial kayak apapun, intinya ini kok. Ini halaman paling penting. Wes, untuk merangkak dari nol maksud saya. Ini halaman paling penting ini. Pangkas stabilitas. Parkirkan jadi tabungan sementara. Tabungan sementara ubah jadi aset. Dan aset memberikan cash inflow pendapatan Tuhan. Itu inti pemikiran besarnya. Nah, tinggal di dalam itu utak-atik jadi berbagai strategi. Tapi itulah intinya. Terus halaman berikut. Yang terakhir. Nah, posisikan Anda ini terakhir dulu. Posisikan Anda pada cash flow kuadran namanya, atau kuadran aliran uang. Mari kita lihat. Berikutnya. Nah, ini dia. Aduh, kekecilan yo. Iya. Ada 4 kuadran dalam hidup ini. 1, saya sebut kiri atas, kotak kiri atas itu kuadran employee atau pegawai. Maksudnya gini, aku kerja kalau seorang bos ini gaji aku. Jadi aku kerja terus, setiap bulan 30 hari, 28 hari, terus dari aku kerja aku dapat gaji. Nah, ini model kiri atas itu employee atau kerja digaji. Kerja sama orang digaji. Oke? Ini seperti begini, pendeta khotbah digaji denominasi. Jadi orang melayani, ya nggak ada gaji denominasi turun. Digaji kantor pusat sebagai pendeta. Nah, itu berarti Anda kiri atas. Tapi ada yang kedua, ini kiri bawah. Ini self-employed. Self-employed itu gini. Aku itu mesin uangnya. Orang melu uang. Tapi aku mesin uangnya. Kalau aku main musik, uang datang. Aku taruh gitar, uang berhenti. Mesin uangnya apa kan? Itu self-employed. Aku cuma jahit. Nah aku berhenti jahit, uang berhenti. Nah aku jahit terus, uang terus. Kayak Ibu Lea, masak, uang masuk. Berhenti masak, uang nggak masuk. Itu self-employed. Ini susah banget. Itu nggak bisa istirahat lama-lama. Karena istirahat lama-lama berarti nggak ada uang masuk namanya. Mati. Self-employed. Jadi tergantung banget dirimu mesin uang. Nah, payah nggak bisa jahit karena sakit. Sakitnya encok. 3 minggu. Berarti 3 minggu uang nggak masuk. Itu nggak asiknya self-employed. Tapi ada kanan atas. Nah, ini pemilik usaha. Ini lumayan. Harkat martabatnya naik. Ini sekarang punya bisnis. Dia punya warung makan Padang. Ngerjain beberapa pegawai, terus dia taruh satu manajer, dia sebagai pemilik bisnis. Jadi mikir bisnis, waduh, mikir restoran Padang kok kalah kalau KFC yo. Dia mikirin perkembangannya, dia supaya menang ayam Padang sama ayam KFC. Dia mikirin perkembangannya, tapi dia tetap mikir karena dia pemilik usaha. Halo? Yeah. Dia tetap mikir karena pemilik usaha. Tapi yang lumayan, waktu dia mikirin tiap bulan hasil warung Padangnya ngasih dia uang cash 20 juta. Dia bobok tiap bulan pegawai-pegawai di restoran Padang dia ngasih dia 20 juta karena bisnis berjalan. Namun ini ada jeleknya. Kalau bisnisnya kena persaingan sama KFC yang buka di sebelah warung dia. Warungnya bangkrut, apa dia tetap sugih? Dia warungnya bangkrut, ya duitnya gak ada. Jadi tergantung bisnis dia. Tapi ini udah bagus daripada yang kiri bawah. Hidup yang terjauh dan mulia adalah kanan bawah. Kuadran investor. Ini Anda bodoh. Duit kerja buat Anda. Ini investor. Pendapatan masuk, beli tanahnya disewakan. Harga sewanya bisa buat hidup Anda 3 bulan. Setiap bayar sewa lumayan. Kalau punya 4 petak tanah, hasil tabungan Anda bisa 1 tahun Anda hidup Anda cukup hidupnya dan Anda melayani Tuhan dengan baik. Nah, kalau Pak Cornelius begini, aku ada di 2 kiri bawah.
Aku punya bisnis kanan atas, aku juga punya investasi kanan bawah. Jadi kalau aku udah 3 kuadran, tapi aku nggak mau yang kiri atas, pegawai. Aku punya pegawai ya, tapi aku nggak mau jadi pegawai. Karena kalau jadi pegawai kan kosong kan. Aku kerja ikut orang, aku nggak bisa jadi raja di area aku sendiri. Nah, kalau kiri bawah, kalau Pak Wing kagak konseling bisnis, ya uang nggak masuk. Self employee, gitu. Ketiga. Tapi Pak Wing juga punya bisnis. Kalau bisnisnya Pak Wing disrupsi, misalnya saya punya perusahaan ekspedisi. Kalau perusahaan ekspedisi saya digencet situasi krisis, terus ekspedisi di Jakarta Timur sekarang banyak tutup.